Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Haenda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tidak dikenal. Ya, penembakan diduga sebagai bentuk teror terjadi usai sidang pembacaan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi, dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Pulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu ident dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Sambil menunggu ident dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani kembali digelar pada Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah, ini kan aneh kan? Kita meminta keberatan tapi kita meminta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Materi apa? Yang tidak saya. Ya, karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi.
ya. Ada beberapa poin tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum, saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya, penasihat hukum tidak memenuhi pasal 156 dalam KUHP, itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah guru honorer Supriyani dikriminalisasi dan apakah benar orang tua korban meminta sejumlah uang untuk berdamai? Berikut dialog lengkap rekan Davi Pratama dengan kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga orang tua korban Wibowo Hashim dalam program iNews Sore. Iya, mediasi memang itu kan sudah beberapa kali dilakukan. Ya. Pada tahap penyidikan sebelum ke penuntutan itu sudah berapa kali. Tapi intinya sebagaimana yang kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa mediasi ini tidak tercapai karena adanya permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh Supriyani. Itu. Jadi 50 juta gitu. Jadi ini kenapa tidak bisa tercapai seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mediasi setelah di pengadilan, setelah perkara ini dimajukan ke pengadilan, kan kemarin ada permintaan mediasi lagi. Tapi kami menyampaikan bahwa ini karena sudah di ranah persidangan, apalagi mediasinya ternyata kami menilai ada niatan buruk. Jadi mediasinya adalah untuk bagaimana memaksa supaya Ibu Supriyani mengaku salah dan meminta maaf. Nah, itu kan yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Supriyani karena memang dari awal, di pemeriksaan awal, baik dalam pemeriksaan di penyidikan maupun di penuntutan, Ibu Supriyani sudah tegas menyatakan bahwa tidak pernah memang melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut. Oke, tapi orang tua ini masih yakin bahwa Ibu Supriyani melakukan hal tersebut, Pak? Ya, keyakinan orang tua saya pikir ya karena cerita dari anaknya. Kan sebagaimana kronologis kan kita sudah tahu bersama bahwa awalnya anak ini kan mengaku jatuh di sawah kan, tapi kemudian karena didesak oleh ayahnya, karena ayahnya tidak percaya bahwa dia jatuh di sawah, kemudian dia membuat pengakuan bahwa dipukul oleh Guru Supriyani, seperti itu kan. Nah, tadi kita kan sudah menjalani proses sidang tadi. Tadi kami periksa 3 anak kan. Nah, ini coba kita lihat bahwa dari ketiga anak ini kami periksa bahwa memang banyak keterangannya yang berbeda dengan apa yang diberikan di kepolisian. Karena kami lihat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan di kepolisian ternyata adalah keterangan yang hampir mirip semuanya. Jadi kami menganggap itu copy paste. Nah, setelah kami periksa di persidangan, oh ternyata banyak perbedaan. Nah, disinilah kami semakin yakin bahwa memang ini ada sebuah permainan lah di tingkat penyidikan seperti itu. Selama proses penyidikan, Bapak, bisa saya sampaikan bahwa tidak ada bentuk intervensi apapun yang kami lakukan. Seperti itu. Terkait itu Bapak, itu fitnah yang sangat luar biasa yang menimpa keluarga kami. Kami tidak pernah meminta sepeser pun. Ini Pak perlu digarisbawahi, kami tidak pernah minta sepeser pun kepada pihak keluarga terduga pelaku. Proses mediasi itu dilakukan pada saat yang bersangkutan datang bersama kepala desa, menyampaikan itu dan saya sampaikan minta tolong untuk bersabar seperti itu. Pada saat dimandikan oleh ibunya di hari Kamis, ini menurut keterangan ibunya bahwa yang anak ini menyampaikan ini kenapa, sehingga anak saya itu menyampaikan jatuh sama papa.